Tentang energi pasang surut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kapriya Sugiraldi, nama saya Nafisa Sila Putri, nama saya Sintia Berda. Saya Muhammad Sugiraldi. Yang pertama, apa itu energi pasang surut? Energi pasang surut adalah bentuk energi terbarukan yang dimanfaatkan dari gerakan naik turunnya permukaan air laut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan turbin yang diputar oleh arus pasang surut. Yaitu selanjutnya jenisnya. Yang pertama ada energi kinetik, arus antara surut dan pasang surut bergelombang. Yang kedua ada energi potensial, selisih ketinggian antara panel tinggi dan rendah. Pengaruh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari. Gaya gravitasi bulan dan matahari menyebabkan pasang surut air laut di bumi. Bulan memiliki pengaruh dominan karena jaraknya yang lebih dekat. Sedangkan matahari juga berkontribusi, terutama saat berada dalam konjungsi atau oposisi dengan matahari. Prinsip kerja dan pasang surut. Salah satu contoh dari teknologi dan pasang surut adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS. PLTPS adalah instalasi yang memanfaatkan energi pasang surut air laut untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja dan pasang surut. Salah satu contoh dari teknologi dan pasang surut adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS. PLTPS adalah instalasi yang memanfaatkan energi pasang surut air laut untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTPS mirip dengan pembangkit listrik tenaga air, di mana air digunakan untuk memutar turbin guna menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga pasang surut PLTPS terbesar di dunia terdapat di muara sungai Rance di sebelah utara Prancis yang dibangun pada tahun 1966 dengan kapasitas sebesar 240 MW. Selanjutnya, PLTPS terbesar kedua di dunia terletak di Annapolis, Nova Scotia, Kanada dengan kapasitas hanya 16 MW. Prinsip kerja yang kedua adalah turbin pasang surut. Turbin pasang surut atau tidal turbin adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi pasang surut air laut menjadi energi listrik. Turbin ini lebih menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Salah satu contoh tidal turbin terbesar dipasang di Skotlandia dengan berat sekitar 1.300 ton dan tinggi sekitar 22 meter. Mampu menghasilkan daya hingga 4.000 TWh setiap tahun. Bentuk dari tidal turbin sangat beragam dan umumnya diletakkan dekat dengan dasar laut. Turbin ini menghasilkan energi kinetik dari arus laut untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja energi pasang surut laut dilakukan dengan mengadopsi prinsip teknologi energi angin yang telah lebih dulu berkembang, yaitu dengan mengubah energi kinetik arus laut menjadi energi rotasi dan energi listrik. Teknologi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tidal barges, tidal fences, dan tidal turbin. Tidal barges adalah bendungan yang memanfaatkan perbedaan tinggi air pasang dan surut untuk menghasilkan energi. Tidal fences adalah struktur yang memanfaatkan arus pasang untuk menggerakkan turbin, sedangkan tidal turbines adalah turbin yang dipasang di dasar laut untuk menangkap energi dari arus pasang. Kelebihan yang pertama, setelah dibangun, energi pasang surut dapat diperoleh secara gratis. Kedua, tidak menghasilkan gas rumah kaca. Tiga, tidak membutuhkan bahan bakar. Empat, biaya operasi rendah. Lima, produksi listrik stabil. 6. Pasang surut air laut dapat diprediksi.
7. Turbin lemas partai memiliki biaya instalasi rendah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Selanjutnya, kekurangan dari energi pasang surut adalah biaya pembangunan sangat mahal, meliputi area yang sangat luas sehingga merubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun hilir hingga berkilo-kilometer dan hanya dapat mensuplai energi kurang lebih 10 jam setiap harinya ketika ombak bergerak masuk atau keluar. Contoh pemanfaatan: 1. Pembangkit listrik tenaga pasang surut Danau Sigua. Lokasi Danau Sigua, Kota Ansan, Gyeonggi-do, Korea. Kapasitas daya 254 MW atau 10 kali 25,4 MW turbin. Pintu air 8, pintu air 15, 3 meter kali 12 meter. IP Gorong-Gorong. Pembangkitan tahunan 552,7 GWh. Periode konstruksi proyek 2003 sampai 11. Operasi komersial dimulai tahun 2011. Biaya proyek USD 560 juta. Contoh pemanfaatan: Lawrence Tidal Barrage, pembangkit listrik pasang surut tertua yang digunakan saat ini adalah Lawrence Tidal Barrage di Brittany, Prancis yang telah aktif sejak tahun 1966. Pembangkit ini hanya kurang beberapa megawatt dari pembangkit listrik Danau Sigua. Dengan kapasitas pembangkit hingga 240 MW, letaknya di muara Sungai Rance. Contoh pemanfaatan yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut Mayen, Skotlandia. Meskipun ukurannya tidak mendekati dua pembangkit listrik pasang surut sebelumnya, pembangkit listrik pasang surut Mayen di Skotlandia merupakan rumah bagi turbin pasang surut terbesar di dunia. Dengan berat 680 metrik ton dan panjang lebih dari 240 kaki, ia dapat menghasilkan daya 2 MW yang cukup untuk memberi daya pada 2.000 rumah selama setahun. Sekian